Shalom, selamat pagi anak-anak kami. Pagi hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan seluruh aktivitas kita. Namun mari kita bersyukur karena kesempatan pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan. Baik anak ibu, kita satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, Engkau yang telah menolong kami untuk kami menikmati lagi hari yang baru di pagi hari ini. Bahkan kami boleh bersyukur, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Arahkan hati kami Tuhan, agar kami mendapatkan kesempatan lagi untuk mengerti, memahami akan kasih Tuhan dalam hidup kami melalui apa yang nantinya akan kami lakukan di sepanjang hari ini, karena Tuhan yang terus menuntun dan memimpin kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak ibu, kita akan kembali memuji Tuhan, mempersiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, sangat besar anugerah-Mu. Bersama
Berjanjilah Tuhan yang baik, kekallah sabdamu bagiku. Tuhanlah perisai sepanjang umurku. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-38. Namun Ibu Dewi hanya akan membacakan di bagian ayat 35 sampai dengan ayat 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke seluruh kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus dan oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba-domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, pekerja kerajaan sorga. Ya, kalau kita melihat bagaimana rencana Allah, misi Allah yang Allah anugerahkan bagi manusia berdosa melalui kedatangan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, sehingga pada waktu itu Allah datang melalui Yesus Kristus dan banyak pekerjaan, mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dari mujizat-mujizat itu tidak sedikit orang yang percaya, namun kita bersyukur dari semua karya Tuhan bahwa ada orang-orang yang boleh kembali datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Namun di ayat yang kita baca tadi jelas dikatakan bahwa banyak tuaian, artinya masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Masih banyak orang-orang yang belum sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus. Oleh sebab itu dikatakan bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Anak-anak kami yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur Tuhan menganugerahkan kesempatan bagi kita untuk menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan terlebih lagi kita bersyukur karena anugerah Tuhan telah membawa kita untuk kita menikmati dan memahami akan kasih Yesus yang besar dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengenal Dia sebagai Tuhan yang menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa. Kita bersyukur anugerah yang Tuhan berikan bagi kita membawa kita boleh menikmati kehidupan kekal, di mana Tuhan Yesus menjanjikan bagi kita yaitu sebuah tempat, yaitu rumah Bapa di sorga. Itulah yang menjadi bagian kita. Namun anak-anak kami, sebelum kita sampai di sorga di mana Tuhan menyiapkan itu bagi orang-orang percaya, kita masih dipercayakan Tuhan untuk tinggal di dunia ini. Dan kita dipercayakan oleh Tuhan bukan saja untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita percayai, menurut apa yang kita kerjakan, tetapi di dalam karya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, Allah menghendaki agar kita juga boleh memberitakan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang masih jauh daripada kasih Allah. Nah, anak-anak kami, siapakah di antara kamu yang kamu menyadari bahwa kamu sudah menerima akan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus? Mari saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita agar kita dipakai Tuhan. Kita mau diperlengkapi oleh Tuhan.
Tuhan mau membimbing dan mengajar kita bagaimana kita boleh memahami akan kasih Allah yang besar itu, sehingga kita akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan yang mulia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita akan dipakai Tuhan untuk menceritakan bagaimana kasih Yesus yang besar, pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus di kayu salib, dan kematian Yesus telah membawa satu kemenangan bagi kita untuk kita bisa menikmati anugerah kehidupan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Allah yang telah mengutus Yesus Kristus, Yesus tahu apa yang menjadi tujuannya datang ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa. Demikian juga kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga menjadi memiliki satu tujuan, visi yang sama sebagaimana visi Allah, misi Allah bagi dunia, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kesempatan saat ini kita pergunakan untuk benar-benar melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sampaikan akan kasih Yesus, berita Injil, kabar sukacita tentang anugerah di mana Yesus memberikan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan menghendaki ketika kita percaya kepadanya, mari kita menjalani kehidupan kita juga sebagaimana yang Tuhan ingin, agar kita menjalani hidup kita dengan sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita agar kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita pergunakan dengan segala perbuatan yang baik, dan terlebih lagi perbuatan di mana kita diperlengkapi Tuhan untuk menceritakan kasih Yesus kepada orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus yang menolong dan memberikan semangat bagi kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita terus diberikan kemampuan untuk kita bisa melihat apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kami lagi bahwa kami sebagai orang-orang yang telah menikmati anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, kiranya diingatkan untuk boleh Tuhan menceritakan kembali akan kasih Tuhan yang kami sudah terima itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan Yesus perlengkapi diri kami agar kami sungguh-sungguh memahami bagaimana kami boleh Tuhan berani menceritakan tentang Injil, kabar sukacita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini permohonan kami Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak kami. Tuhan, bagi mereka yang sudah percaya, Tuhan berikan mereka kemampuan agar dapat menjalani kehidupan yang saat ini di tengah-tengah masa pandemik ini dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dengan sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, dan membawa mereka untuk mengerti bagaimana hidup mereka juga dipakai Tuhan, dipersiapkan Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menceritakan akan kasih Tuhan kepada keluarga, orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dimanapun keluarga kami berada Tuhan, Engkau juga membawa mereka untuk mengenal akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami hari ini penuh dengan kemenangan, karena Tuhan yang menolong dan memberkati kami untuk hidup melakukan perbuatan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak kami, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.